Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rasmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Serli. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu Rasmi? Alhamdulillah sehat. Bagaimana juga kabarnya dengan Bu Serli? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Oh ya, Ibu Rasmi nanti akan melakukan proses coachingnya hari ini ya, Bu? Jadi, Ya, Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Bu? Boleh, Bu. Iya Bu, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengar respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan, dan nanti Ibu juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada pemberitaan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan lagi, boleh Ibu? Ya, boleh Bu, silahkan. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching, Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, baik Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan tiga kompetensi inti, tiga kompetensi Bu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasinya Bu? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif ya Bu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Oke, baik Bu. Jadi dua ya Bu ya, yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya nanti seperti apa itu Bu? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah di sini saya ingin coach itu mendapatkan solusi permasalahannya, dengan coach tersebut dapat mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahannya, dan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah seperti apa yang bisa diambil, seperti itu Bu. Oke, baik Bu. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu ya. Baik, Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali Bu ya. Oke Bu. Oke, silahkan Ibu melaksanakan proses coaching bersama coaching. Baik. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Ibu Rasmi. Ya, baik Bu Ani, sesuai janji kemarin kita akan bincang-bincang sebentar ya. Jadi apa yang akan kita diskusikan ini kali ini Bu? Iya, jadi begini ya Bu Rasmi, akhir-akhir ini saya tuh merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar
kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, sehingga pembelajaran itu berjalan monoton. Oh, jadi menurut Bu Ani, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu ya. Ya, menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Kalau saya ingat kembali ya Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, mungkin ya ini Bu, pembelajaran saya seperti sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara Bu, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Sehingga dalam proses pembelajaran hanya berjalan komunikasi satu arah, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Menurut saya ini, Bu, ya murid-murid pasti itu kan menginginkan ini pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya tidak membosankan. Ya, saya setuju dan sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu merasa senang dan tidak bosan pada saat pembelajaran Ibu? Menurut saya pembelajaran harus ini ya Bu ya berpusat pada murid tentunya. Kemudian murid ini diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Ditambah lagi ya Bu mungkin menambah ice breaking lah ya, menambah ice breaking ataupun games supaya pembelajaran itu jadi lebih menarik gitu. Oh iya, kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks ya Bu yang ada di perpustakaan. Apa ada sumber belajar lain yang Ibu gunakan selain buku teks? Saya pikir sih banyak ya Bu ya sumber belajar mungkin ya seperti video di YouTube contohnya, kemudian artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet atau bisa juga kita menggunakan ini ya aplikasi yang sedang tren itu ya Bu seperti Canva, TikTok atau Instagram mungkin ya Bu ya. Nah, betul sekali itu, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu antusias lagi dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa ini rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya akan ini ya Bu, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube tadi ya, Instagram dan TikTok. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran ini ya yang lagi ini pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk video, gambar maupun laporan digital. Ya, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan tentunya dengan menggunakan banyak sumber belajar itu tadi untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya merasa senang dalam mengerjakan tugas sesuai minat dan bakat murid-murid saya tentunya. Wah, bagus sekali Bu ya. Saya sangat mendukung komitmen Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya, Bu. Ya, terima kasih Bu Rasmi ya
atas waktunya untuk berdiskusi dengan saya hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu Rasmi. Amin. Amin. Sama-sama Bu Ani. Terima kasih juga. Ya, Assalamualaikum Ibu Rasmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat luar biasa ya yang sudah dilakukan Ibu Rasmi saat proses coaching tadi. Baik Bu Rasmi, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Ya, seperti itu. Oke, alhamdulillah Bu ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu Rasmi. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Ya, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian melakukan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, Bu. Baik, jadi Bu Rasmi sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan. Ibu Rasmi tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach. Kemudian juga Bu Rasmi sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu Rasmi berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach. Kemudian ada satu lagi Bu ya, boleh Ibu untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil hasil dalam melakukan coaching hari ini Bu? Ya, baik Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin memahami lebih mendalam lagi tentang alur Tirta untuk melakukan coaching supaya praktik coaching selanjutnya itu bisa berjalan lebih baik lagi, Bu. Oke, baik Ibu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur Tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.